عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأدى جنده وجاب الأحجار وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وبعد. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Lisan kita, bibir kita, lisan dan bibir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat mengakui akan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat mengakui akan kebutuhan terhadap i'anah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan pernah berhenti untuk terus mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan berbagai kenikmatan, nikmat yang begitu banyak, yang begitu luas bahkan unlimited. Dan salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, bahwa kita digolongkan menjadi umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat syafaqah terhadap umat, sehingga di penghujung dari hayat kehidupan beliau selalu mengingat kita sebagai umatnya. Bahkan di pada masa nanti kita sudah ditunggu oleh beliau min haudin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di salah satu telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya kita memohon syafaat dan kepadanya kita bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd. Jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Hari ini hari berjalan terus. Kemudian dari satu ibadah kita pindah ke ibadah yang lain. Jadi bahagia kehidupan dan taklid, negeri tempat kembali. Adapun di akhirat nanti darul jazaa, tempat pembalasan, negeri tempat pembalasan. Pantas kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah berkata, ad-dunya al-amal wal lisan wal akhirah al-hisab wal amal. Dunia itu tempatnya beramal, bukan tempatnya lisan, dan di akhirat nanti adalah tempat hisaban dan tidak ada lagi amal saleh. Hari ini kita memperingati merayakan hari raya Idul Adha. Puncak dari ibadah di
di 10 hari pertama bulan Juli. Keistimewaan hari raya Idul Adha apabila dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri, karena waktunya bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Syekh Mahmud Shaltut rahimahullah pernah mengatakan bahwa pada saat yang bersamaan ada 2 ibadah besar. Yang pertama secara khusus di Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya dilaksanakan prosesi ibadah haji, di mana kaum muslimin, jutaan kaum mukminin yang saat ini melaksanakan ibadah haji sejak tanggal 8 mereka berbondong-bondong menuju Arafah untuk wukuf, lalu kemudian bergerak menuju Muzdalifah, lalu kemudian menuju Mina untuk melaksanakan Zumrah Ula Mustaqabah, kemudian dilanjutkan dengan Tawaf Ifadah, Sya'i dan Ta'arud. Itulah rangkaian ibadah haji. Semoga mereka semua dibawakan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ibadah secara umum yang dilakukan secara massal dan kolosal di seluruh penjuru dunia Islam dilaksanakan hari raya Idul Adha yang diawali dengan saum sunat, mungkin dari tanggal 1 sampai tanggal 9, dan puncaknya kemarin kita melaksanakan saum Yaum Arafah. Hari ini kita melaksanakan hari raya Idul Adha yang kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban bagi yang mampu, yang selanjutnya dibagikan kepada yang memerlukan. 2 ibadah ini, ibadah haji, ibadah kurban, adalah menapaktilasi syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dihidupkan kembali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimahullah, dari pelaksanaan ibadah haji dan kurban tentu tidak banyak hikmah dan filsafat, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Setidaknya ada 3 hikmah filsafat, ada 3 mau'izah hasanah, ada 3 keutamaan yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Yang pertama, dengan pelaksanaan ibadah haji dan kurban hendaknya muncul dalam diri kita ruhul tarbiyah, semangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita ada 3 panggilan Allah terhadap manusia. Yang pertama, ada panggilan Allah melalui muadzin, sehaji makan berkumandang, bahwa kita disuruh untuk hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Ini adalah panggilan Allah melalui muadzin. Yang kedua, panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, wa adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli wajhin 'amiq. Panggilan Allah hakikatnya, syariatnya melalui Nabi Ibrahim alaihissalam adalah panggilan untuk ibadah haji. Lalu yang ketiga, panggilan Allah melalui malaikat Jibril yang disebut dengan temannya. Terhadap 3 panggilan ini kita semua harus respect, kita semua harus respon sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Nur ayat 51. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila disuruh oleh Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum, agar Rasul memberikan hukum terhadap mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, tiada lain perkataan mereka adalah sami'na wa ata'na,
kami dengar ya Allah dan kami telah dicontohkan oleh beberapa Nabi dan Rasul terdahulu. Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membuat kapal yang besar di padang pasir, di keringnya kemarau, beliau diperintah oleh Allah membuat kapal besar. Tidak ada terbersit sedikit pun dalam benak Nabi Nuh. Tidak ada keinginan untuk mengucapkan sekedar bertanya kepada Allah, buat apa ya Allah? Tidak ada Nabi. Tetapi sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah akan perintah dan kami. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah tahunan meninggalkan istri dan anaknya di Makkah, beliau pulang ke Palestina. Sudah rindu Nabi Ibrahim, kemudian berangkat ke Makkah menemui anak dan istri. Sedang senang-senangnya bercengkrama dengan putranya, perintah Allah datang yang dirangkai dalam ayat yang sangat indah dalam surat As-Saff. Falamma balagha ma'asyari qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika Ismail sudah sampai di usia 7, maka Nabi Ibrahim lalu mimpi diperintahkan oleh Allah, Anni asbahuka, agar kamu menyembelihmu anak. Tidak ada keinginan untuk bertanya, terbersit dalam hati pun tidak ada dalam diri Nabi Ibrahim. Atas perintah kurang dari 24 jam Nabi Ibrahim melakukannya. Karena apa dasarnya? Sami'na wa Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya yang dengan senjata siap menerkam, siap meninggal, di depan terhampar lautan merah yang sangat luas, maka pada saat itu Allah berfirman, Anidhib bi'asar Allah, Musa pukulkan tongkatmu ke laut. Ya ada juga keinginan Nabi Musa untuk bertanya, sekedar bertanya, apa hubungannya ya Allah? Tetapi dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya, Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut. Ternyata terbelahlah laut menjadi jalan yang besar sehingga beliau diselamatkan oleh Allah. Maka pantas ketika seorang mukmin respon terhadap panggilan Allah, karena mereka selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Di akhir ayat jemaah Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun. Kalau sudah demikian, mereka termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Nabi Nuh alaihissalam tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah membuat perahu. Ternyata air bah dalam begitu besar. Orang-orang kafir tenggelam, Nabi Nuh dengan orang-orang yang beriman terselamatkan di dalam biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tahu apa yang terjadi ketika melakukan penyembelihan terhadap anaknya. Tetapi ternyata wafadaina bin Ali, kami ganti dengan domba yang sangat besar, bahkan syariatnya hidup hingga hari ini bahkan hampir lagi di sana. Pun demikian Nabi Musa alaihissalam tidak tahu apa yang akan terjadi ketika memukulkan tongkat. Ternyata beliau jadi selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, maka ketika kita respon sami'na wa ata'na akan semua Allah dan Rasulnya, kita tinggal tunggu apa yang Allah akan berikan kesuksesan untuk kita semua. Jemaah Allah yang kedua, mudah-mudahan haji dan kurban yang kita laksanakan muncul dalam diri kita ruhul ibadah bil ibadah, semangat ibadah untuk ibadah. Artinya apa? Totalitas dalam ibadah. Karena tujuan Allah menciptakan kita manusia di muka bumi ini tiada lain kecuali hanya beribadah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada. Oleh karena itu, di setiap gerak-gerik kita, waktu demi waktu, mari kita jadikan sebagai langkah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari ketiga jemaah sekalian, hikmah dari pelaksanaan ibadah haji dan kurban mudah-mudahan muncul dalam diri kita ruhul tadhiyah, semangat untuk berkurban. Haji adalah pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan keluarga, bahkan terkadang pengorbanan jiwa. Kurban adalah pengorbanan harta kita, karena memang dalam rangka takarrub kepada Allah ini mesti dilakukan dengan penghormatan. Haji dan kurban adalah merupakan bentuk takarrub kepada Allah, bentuk ketakwaan kepada Allah. Karena haji, pelaksanaan ibadah haji itu pun Allah tekankan dalam Al-Quran dalam rangka bertakwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wal taqwa ya ulil albab. Puncak dari haji adalah menjadi pribadi yang berakhlak. Puncak dari ibadah kurban pun adalah bagaimana kita takarrub kepada Allah, bagaimana kita menjadi seorang mukmin. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah kurban, daging kurban tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai hanya nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimahullah, hidup adalah perjuangan, dan perjuangan harus dilakukan dengan pengorbanan. Kalau itu semua sudah kita lakukan, maka keberuntungan akan kita dapat. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa bil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum ya rabbana innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna